kita mohon tuntunan Tuhan ditahbiskan ibadah ini. Ibadah Minggu Advent keempat ini hanya jadi karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Demikian bunyinya, "Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk
untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Mari kita tunduk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita telah banyak melakukan pelanggaran di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa perjalanan hidup yang kami jalani ini begitu berat. Kadang kami terpuruk, gagal, hancur, dan tidak berdaya. Kadang kami berduka cita, namun kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa terkadang kami tidak melakukan perintah-Mu sebagaimana yang Engkau firmankan. Keangkuhan, kesombongan, keegoisan, ketamakan masih mewarnai perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Bahkan kami kurang bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan beri. Kami tidak sabar, bahkan selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami yang gagal menjadi berkat bagi sesama. Sucikanlah kami seperti embun pagi dari-Mu yang menyegarkan dan memberi kehidupan baru. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa damai dan pengharapan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Dengarkanlah dan sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil, Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Di perayaan Minggu Advent yang terakhir ini, ya Tuhan, kami tetap ada di rumah Tuhan ini. Kami datang menyembah dan memuliakan Engkau, memuji-muji Engkau, karena Engkau yang tetap hadir di segala situasi dan kondisi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, bejana hati kami, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan ini akan benar-benar menguatkan iman kami, tetapi juga akan kami lakukan dalam hidup kami sepanjang Tuhan menghendaki kami. Sertai dan mampukanlah juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamat, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Banyak sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan menurunkan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmat-Nya seperti yang diinginkannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman-Nya yang kudus. Kita akan menguji pujian sebelum khotbah, plan khusus dan jemaat Rayon Garden, serta pembina, remaja, dan pemuda. Setelah khotbah, keluarga besar Lengkong Kominfo. Kepada jemaat Rayon Garden disilakan. Pembina pemuda dan remaja disilakan. Sekali lagi diundang seluruh remaja, pembina remaja dan pemuda untuk membawakan puji-pujian.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang selama Minggu Advent ini menjadi pusat perayaan kita ketika kita menghayati makna kedatangannya ke dalam dunia ini yang lahir di kandang yang hina. Perayaan menyambut Natal selama 3 minggu berjalan telah kita rayakan dengan penuh sukacita. Di dalamnya menggambarkan bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, rela menderita demi untuk keselamatan orang semua. Karena itu tentu inilah yang mendasari kita di dalam perayaan ini. Walaupun ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, bukan berarti kita tidak menghadapi pergumulan dan tantangan atau duka cita sebagaimana yang dialami oleh keluarga besar Lengkong Pemimpin. Karena perjalanan kehidupan kita seperti itu. Tetapi yang kita yakini bersama bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu telah menjadi milik orang percaya, baik hidup maupun matinya kita. Amin. Karena itu kita tetap dikuatkan untuk menjalani hidup apapun keadaannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama lagi di minggu ini kita diajak untuk belajar dari seorang sosok Maria yang dalam teks ini menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Jadi ini berisikan nyanyian pujian Maria yang adalah sosok yang digambarkan atau diceritakan sebenarnya dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Kalau dalam bahasa Ibrani Miriam, bahasa Yunani Maria atau Mariam, dia berasal dari Nazaret di Galilea. Jadi bagus kalau orang jasa namakan Maria. Ada juga yang suka kasih nama dorong pe anak Mariam. Itu menunjuk pada sosok Maria dalam Injil Lukas ini. Dan Maria dalam tradisi gereja waktu itu disebut juga, ini pujian Maria disebut juga Magnificat, yang dalam bahasa Latin magnum yang artinya besar, sehingga Magnificat ini artinya membesarkan. Itulah sebabnya dikatakan
Maria memuji, artinya memuji dan membesarkan Allah. Membesarkan Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Allah memilih dia. Orang Nazaret di abad pertama adalah sebuah desa yang miskin, terpencil, bahkan jauh dari pusat keagamaan Yerusalem. Maria bukanlah golongan orang yang teratas, tapi dia orang biasa, bukan orang kaya atau keluarga imam. Namun iman daripadanya yang dibentuk oleh tradisi Israel, bagaimana mengenal Allah sebagai penyelamatnya, itulah yang membentuk kepribadiannya. Allah memilih orang yang rendah hati dan sederhana untuk menjadi alat keselamatan bagi dunia, di mana Maria dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah melalui kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan oleh karena itu, bagi Maria tentu ini merupakan hal yang istimewa, yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Maria itu sendiri. Dia justru tiba-tiba dalam pasal-pasal pertama didatangi oleh malaikat untuk menyampaikan maksud Tuhan di dalam kehidupan pribadinya. Tentu juga ada Yusuf, walaupun dalam bacaan ini juga ada Elizabeth yang mendapatkan kasih karunia. Ketika dia sudah cukup lama belum mempunyai keturunan, dan nanti di hari tua Tuhan menjawab doanya. Mereka mengalami sukacita iman yang luar biasa, sehingga Maria benar-benar mengangkat pujian syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan yang sudah menyatakan anugerah yang luar biasa bagi kehidupannya. Dan memang nyanyian ini terinspirasi juga ketika tentu dia adalah sosok yang selalu mengenal kitab suci yang ada dalam syair Mazmur. Bahkan juga ada kisah tentang seorang Hana. Maria benar-benar memuliakan Tuhan dengan sangat gembira. Inilah pengakuan iman yang boleh menjadi juga pola bagi kita. Kita bisa belajar dari Maria bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang
Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun tidak semua bisa mengalami apa yang dialami oleh Maria secara khusus, tetapi pada umumnya kita telah diselamatkan oleh kasih Allah. Maka Allah juga mau memakai kita semua menjadi alat keselamatan bagi dunia di mana kita tinggal dan berada, di mana kita bekerja dan berkarya. Apalagi kita yang terkait di dalam gereja Sola Gratia Tikala. Kita menyadari bahwa sejak lama gereja ini bertumbuh dan melahirkan begitu banyak orang yang telah dipakai oleh Tuhan secara khusus menjadi alat keselamatan, menjadi berkat baik bagi kota Manado ini, tapi juga Sulawesi Utara, dan pada umumnya ketika mereka bekerja sampai di luar negeri sekalipun. Tuhan memakai orang-orang yang bersedia seperti Maria, tanpa memandang siapa kita, status kita, kaya atau miskin, ada sekolah tinggi ataupun tidak. Kita telah dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan, talenta, karunia yang ada pada kita. Jangan orang berpikir bahwa pekerjaan yang saya lakukan saat ini adalah pekerjaan rendahan. Seperti pada saat Yesus lahir, para gembala-gembala mereka juga cuma mengembalakan domba di padang. Demikian juga dalam pekerjaan gereja sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang lain di tengah-tengah masyarakat. Percayalah bahwa Allah mau memakai kita untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Karena dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang tidak pernah luput dari berbagai pergumulan. Kalau dalam bahasa perayaan kita, masih banyak orang yang hidup di dalam kegelapan dan tidak mau hidup di dalam terang Tuhan. Tugas kita adalah memerangi kegelapan, bukan memerangi ya. Artinya orang berantas itu kegelapan, dosa dalam bentuk apapun. Mari kita bawa keluarga kita untuk selalu datang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan, sehingga kita juga akan menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kita berada. Sebagai perempuan, Maria juga mengajak kita, mari kita selalu hidup dalam kerendahan hati, tetapi juga rela menerima apapun yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Perempuan-perempuan
Kita belajar dari Kartini, kita belajar dari Ibu Teresa. Bukan berarti semua melebihi laki-laki, tetapi kita pun dipakai Tuhan. Ada yang menjadi rupa orang pemberita Injil, pendeta, dimanapun kita, Tuhan bisa memakai kita. Yang penting di sini adalah kesediaan hati kita, mau menerima rencana Allah seperti Maria, sekalipun ada pengorbanan yang harus dia rasakan. Pengorbanan apa? Orang tahu bahwa dia adalah sosok yang masih perawan. Dia juga harus rela menantang tradisi pada waktu itu, karena dia harus mengandung anak di saat dia belum menikah dan seterusnya. Tapi dia pada akhirnya lebih melihat apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupannya. Di perayaan Minggu Advent ini, firman ini membangkitkan semangat baru lagi bagi kita untuk tetap menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maria pada waktu diberitahukan, dia cuma bilang, jadilah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kadang kita juga berdoa dalam pergumulan, dalam masalah, sakit dan lain sebagainya, mau bekerja. Mari juga kita selalu mengatakan itu, biarlah semua jadi menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Karena Tuhan tahu apa yang Dia mau buat, Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita yakin apapun itu pasti terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita belajar dari Maria. Jalanilah hidup ini dengan selalu bersyukur, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Artinya orang selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Di rumah kita bisa selalu berdoa, menyembah dan memuliakan Tuhan, bahkan dimanapun kita berada. Karena hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Dan jika kita boleh ada sampai saat ini juga karena Tuhan. Biarlah hidup ini akan selalu diwarnai dengan pujian, penyembahan, dan terus memuliakan Tuhan yang telah lahir menyelamatkan kita semua. Semoga juga menjelang Natal ini kurang 4 hari, kita tentu telah benar-benar siap untuk menyambut Natal dengan sukacita. Tetapi tentu terutama datang di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pujian dari keluarga besar Lengko Mimpu Rudi, silakan.
Sebelum kita memberikan persembahan informasi untuk jemaat, saat ini dalam ibadah kita ada pundi ekstra untuk pelayanan. Karena itu, marilah kita membawa persembahan dalam ibadah di masa raya Minggu Advent keempat ini dengan mengingat perkataan firman dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siaplah kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita ikuti sidang Warta Jemaat Tambahan edisi Minggu 21 Desember 2025. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus Batu Mimsol Gajaligala mengucapkan selamat hari Minggu kepada tamu dan jemaat yang sudah beribadah
BPMJ. Yang pertama disampaikan kepada Priakom Bapa Jemaat Bumi Musola Gereja Tikala, ibadah pranatal Priakom Bapa Jemaat Bumi Musola Gereja Tikala akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 19.30 WITA bertempat di Gereja Bumi Musola Gereja Tikala. Mohon kehadiran dari Bapak-bapak sekalian. Yang kedua, disampaikan kepada wanita kaum ibu jemaat Bumi Musola Gereja Tikala bahwa ibadah pranatal wanita kaum ibu jemaat Bumi Musola Gereja Tikala bersama dengan wanita kaum ibu wilayah Manado Timur 1 akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Desember 2025 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Bumi Musola Gereja Tikala. Mohon kehadiran dari ibu sekalian. Yang ketiga, disampaikan kepada pelayan khusus dan jemaat Bumi Musola Gereja Tikala dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kantor jemaat diliburkan mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan hari Sabtu 3 Januari 2026. Jika ada keperluan dapat menghubungi sekretaris, bendahara, dan pegawai jemaat. Yang keempat, disampaikan kepada pelayan khusus dan jemaat Bumi Musola Gereja Tikala bahwa ibadah malam Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember 2024 jam 19.00 WITA atau jam 7 malam bertempat di Gereja Bumi Musola Gereja Tikala. Yang kelima, disampaikan kepada jemaat sampul syukur hari ulang tahun yang ke-35 dari Immanuel Lamba Ihang, keluarga Lamba Ihang Ahar, kolom 2. Hari ulang tahun yang ke-9 dari Argia Maambuat, keluarga Ratu Ngalo Ruum, kolom 14. Persembahan syukur keluarga dalam hari ulang tahun pernikahan ke-50 tahun keluarga Pelialu Tumboimbela, sampul syukur dari keluarga yang berduka, keluarga Lengkong Rumimpuno, sampul syukur PBTK bulan Desember, keluarga Samadi Fata, kolom 5, keluarga Kiri Kanang Lasut, kolom 11, keluarga Kilapung Bahmit, kolom 12, keluarga Ratung Ruung, kolom 14, keluarga Moko Ginta Tuu, kolom 6, keluarga Mongkau Pangalila, kolom 14, dan sampul syukur PBTK bulan Oktober dari keluarga Mongkau Pangalila, kolom 14. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama jemaat yang berhari ulang tahun. Senin 15 Desember 2025, Arnold Denny Sampelan, HUT ke-20 kolom 2, Gwenet Pangemanan, HUT ke-12 kolom 3, Bapak Ralfi Pangkei, HUT ke-60 kolom 6, Dea Kumaat, HUT ke-25 kolom 18. Selasa 16 Desember 2025, Immanuel F. Lambai Ihang, HUT ke-35 kolom 2,
Ibu Desi Katrince Sandala HUT ke-74 kolom 15. Rabu 17 Desember 2025 Ibu Geraldine Clara Regar HUT ke-86 kolom 12. Christian Umbas HUT ke-23 kolom 12. Aldrik Tambayong HUT ke-7 kolom 18. Kamis 18 Desember 2025 Bapak Denny Runtuwene HUT ke-60 kolom 16. Jumat 19 Desember 2025 Jessica Gloria Kaunang HUT ke-25 kolom 1. Gabriel Bradley Tanase kolom 6 HUT ke-6 kolom 1. Ibu Diaken Pingkan Manarisip HUT ke-57 kolom 2. Leonardo Kansil HUT ke-7 kolom 5. Ibu Kristi Natalia Kandoli HUT ke-34 kolom 6. Bapak Christian Mononimbar HUT ke-37 kolom 9. Juan Yeheskel Tayu HUT ke-17 kolom 11. Ferdinando Junior Side HUT ke-11 kolom 12. Sabtu 20 Desember 2025 tidak ada. Minggu 21 Desember 2025 Jonathan Andes HUT ke-22 kolom 14. Demikian, terima kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di hari Minggu ini, di perayaan Minggu Advent yang keempat, kami tetap ada dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena rahmat Tuhan yang turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalamnya adalah kami semua yang selalu merindukan Engkau dan juga merindukan kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan. Belajar dari Maria maupun Elizabeth. Biarlah kami juga selalu siap menerima apa kehendak Tuhan dalam hidup kami dan siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan. Bapa, kami telah memberi persembahan. Ini adalah kepunyaan-Mu. Kalaupun kami bisa memberi, itu pun karena berkat Tuhan. Kuduskanlah semua bentuk persembahan yang telah kami berikan sebagai syukur atas segala berkat Tuhan. Syukur kami diberkati oleh Tuhan, ditambahkan usia oleh Tuhan. Biar kelola secara bertanggung jawab hanya untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Sambil kami memohon, kiranya Tuhanlah yang akan memberkati seluruh anggota jemaat di dalam menjalani kehidupan, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesi kami masing-masing. Tuhan yang akan melimpahkan berkat bagi kami. Tapi juga Tuhan telah kehilangan sosok yang dikasihi. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, tambahkanlah iman yang teguh, baik untuk istri, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Biarlah mereka boleh menikmati pemulihan. Mereka boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Karena
Karena itu kami bawa kehidupan keluarga ini hanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Ada Bapak Yesaya Elwarin yang akan dioperasi pada hari ini. Ibu Syana Pangke. Tuhan, Engkaulah dokter agung kami. Sembuhkanlah mereka. Berkati semua upaya perawatan yang dilakukan. Kiranya mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Karena itu, kuatkanlah iman mereka semua. Kami juga berdoa untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau berkati gerejamu ini. Engkau berkati pelayanan-pelayanan kami. Seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai 18, Komisi Bipra dan Lansia. Berkati juga Panji Yosua, Postor Pegawai. Tapi juga Engkau berkati kami sebagai pelayan khusus yang melayani di hari ini. Ada pemain keyboard, LCD, semuanya diberkati pelayanan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Gereja Masih Injili di Minahasa. Kami bersyukur sidang Majelis Sinode Tahunan sudah terlaksana dengan baik, tapi juga telah menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Biarlah Tuhan gereja ini semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kau pakai semua BPMS, BPMW dan BPMC. Biar kami juga selalu berjalan bersama melayani gereja ini. Bahkan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, dalam pelayanan-pelayanan penginjilan, dimanapun Injil diberitakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, biarlah ada keamanan, kedamaian yang boleh terjadi. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai yang ada di pelosok desa dan kelurahan. Berkati semua program-program mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pergumulan hidup kami juga menyerahkan ke dalam tangan keluarga-keluarga kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, para janda duda, anak yatim piatu, bahkan juga Tuhan anak-anak cucu kami, semuanya Tuhan berkati. Ini kami Tuhan, kami naikkan permohonan ini hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kidung Jemaat 204. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang
disiarkan juga melalui TVRI Manado. RRI Manado. Karena itu disampaikan terima kasih tentu kepada pimpinan, bahkan juga semua yang telah melaksanakan tugas di saat ini. Tapi juga kita akan doa bersama mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersama dalam persekutuan di pagi ini kami boleh beribadah bersama. Di dalamnya juga hadir RRI Manado yang menyiarkan ibadah yang dilaksanakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pemirsa yang boleh mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, dan Engkau berkati juga pimpinan RRI ini. Di dalamnya juga Tuhan, kami doakan untuk Penatua Jun Parera yang juga saat ini berada dalam keadaan sakit. Kiranya juga kesembuhan dari Tuhan akan menjadi bagiannya. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lilin di minggu Advent keempat yang menyala ini menjadi simbol kesiapan kita sebagai umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan. Karena itu pergilah dan jadilah pembawa damai bagi sesama. Ingatlah firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan penghantaran Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara saat ini sampai mara